Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki second last day di bulan Maret, tanggal 30 Maret 2025. Hari yang busy bagi para hamba Tuhan tentunya, termasuk saya. Setelah ibadah dan menikmati fellowship dalam makan siang bersama di gereja yang saya layani, saya pergi ke Newcastle untuk melayani firman Tuhan di sana. Newcastle itu kurang lebih 2 jam dari Sydney. Saya bersyukur tentunya untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan menabur firman. Dan hari ini sebelum saudara tidur, saya mau menemani saudara dengan renungan malam. Biar renungan malam yang saya buat ini memberkati saudara dan saudara bisa semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan belajar firman Tuhan. Hari ini kita masih belajar mengenai doa. Setelah kita belajar mengenai doa Bapa kami dari pasal demi pasal, ayat demi ayat, kemudian paragraf demi paragraf, kita sekarang belajar dimensi lain mengenai doa. Kita belajar dari seorang rasul yang luar biasa yang memiliki kehidupan doa yang sangat luar biasa, yaitu Paulus. Saya beri judul renungan malam hari ini, Teladan Doa Paulus. Efesus 3 ayat 16 berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu." Saudara, ini adalah salah satu doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus punya rekod doa yang begitu banyak, saudara, dicatat di dalam perjanjian baru. Paulus itu adalah a man of prayer. Ada puluhan doa-doa yang kita bisa gali dari surat-surat yang Paulus tulis, saudara. Paulus itu sering dan senang berdoa untuk jemaat yang ia layani. Ia adalah a man of prayer. Di dalam Filipi 1 ayat 9-11, Paulus juga berdoa untuk jemaat di Filipi. Dia berkata, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Paulus mendoakan jemaat di Filipi agar hidup dalam pengetahuan yang benar dan tetap mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus. Lalu di Kolose 1 ayat 3-5, Paulus juga berdoa, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil." Dalam ayat ini, Paulus mendoakan jemaat di Kolose agar iman mereka tetap bertumbuh dan kasih mereka akan satu dengan yang lain bertumbuh, hidup dalam pengharapan di dalam firman yang mereka dengar, yaitu Injil. Ada begitu banyak contoh-contoh yang lain yang saya bisa berikan dari Paulus. Kalau saudara mau mengikuti teladan orang yang senang berdoa, Rasul Paulus adalah salah seorang pendoa syafaat yang sangat baik. Saya pun sebagai hamba Tuhan tentunya harus meneladani Paulus mengenai doa ini. Karena itulah kita semua berhutang budi kepada Paulus yang sudah dipakai Tuhan untuk menulis kitab-kitab di perjanjian baru dan juga memberikan teladan dalam hal doa. Saudara, contoh yang lain yang bukan rasul, hanya orang biasa, yaitu George Muller. George Muller ini adalah seorang yang memiliki panti asuhan di Bristol, di England, saudara. Dia ini adalah orang yang juga
senang dengan berdoa. Dia hidup pada tahun 1805 sampai 1898. Dia membangun panti asuhan dan ada begitu banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang dipelihara di panti asuhannya. Saudara, ada begitu banyak kesaksian, bahkan ada juga buku-buku yang ditulis mengenai George Muller ini. Bagaimana Tuhan menjawab doa dari George Muller. Salah satu contoh misalnya suatu hari mereka tidak punya susu untuk breakfast. Dia hanya ajak anak-anak berdoa dan saudara tahu pagi-pagi ada orang mengetok pintu dan ternyata itu adalah supir truk yang membawa susu ke kota lain tetapi truknya mogok. Dan karena mogok susu itu tentunya akan terbuang, akan basi. Namun dia melihat ada rumah panti asuhan George Muller benar-benar mogok dekat dengan rumah panti asuhan George Muller dan akhirnya susu itu diberikan kepada panti asuhan yang George Muller pelihara dan mereka pada hari itu bisa meminum susu untuk breakfast. Saudara, ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak jawaban doa yang George Muller lakukan. Ini memotivasi saya dan juga memotivasi saudara tentunya agar kita tetap setia berdoa, mengikuti teladan Paulus, mengikuti teladan George Muller atau orang-orang lain yang punya kehidupan doa yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan kita dimampukan untuk menjadi a man of prayer, orang yang senang dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.